Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awake masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji, saged istiqomah, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qalu wastimaluhu aluqatah qabla ta'rif. Qalu wastimaluhu aluqatah. Ini masih melanjutkan tentang pembahasan maksiat-maksiat pada badannya seseorang. Qalu wastimaluhu lan gunakake ne wong. Gunakake aluqatah ing luqatah barang temuan. Jadi dalam bahasa kitab itu ada yang namanya luqatah atau barang temuan. Kita menemukan sesuatu barang di jalan atau di tempat umum. Nah, itu namanya luqatah. Qabla ta'rifi ing dalam sedurunge ngumumake bisyuruti kelawan pira-pira syarate ta'rif. Jadi termasuk maksiatnya kita itu menggunakan barang temuan sebelum mengumumkan ke masyarakat dengan syarat-syarat itu mau. Nah, itu termasuk maksiat. Jadi nek kita menemukan suatu barang itu harus mengumumkan dulu. Nah, diumumkan itu ada syarat-syaratnya. Diumumkan kasih tulisan misalkan tempel barang siapa yang merasa kehilangan HP dengan merek titik-titik dan lain-lain. Nah, itu jangan disebutkan semua ciri-cirinya. Nanti kalau ada orang yang mengaku-ngaku HP tersebut, maka kita tanyai mereknya apa, warnanya apa, terus RAM-nya berapa giga dan lain-lain. Nah, itu kita ketika menemukan suatu barang temuan luqatah harus mengumumkan dulu. Lah ini belum diumumkan. Jadi nemu barang langsung disimpan bawa pulang tanpa mengumumkan dulu. Nah, itu termasuk maksiat, nggak boleh mau. Nah, solusinya bagaimana? Ya diumumkan sih. Dalam kitab-kitab Fathul Qorib dan lain-lain itu dikatakan harus ta'rif dulu, diumumkan. Diumumkan. Nah, kalau diumumkan sudah tidak ada yang mengakui, nah ini beda lagi, boleh kita menggunakan. Tapi kalau belum diumumkan kok kita sudah menggunakan, maka tidak diperbolehkan. Apalagi yang lebih parah itu kadang dijual. Jadi kita menemukan HP tanpa diumumkan langsung dijual. Nah, itu ada yang seperti itu di masyarakat mau. Nah, itu nggak boleh mau. Karena itu belum menjadi hak kita, belum mau. Wal julusulan lungguh ma'musyahadatil mungkari ing dalam sartane nyeksenine kemungkaran i dalam yu'dar ing dalam nalikane ora diuduri apa mung julus. Jadi termasuk maksiat adalah duduk di majelis suatu tempat yang mana dia menyaksikan kemungkaran yang tanpa uzur. Jadi ngene. Misalkan ada orang Zaid misalkan, dia duduk di tempat yang mana di situ banyak orang-orang yang judi. Banyak orang-orang yang judi. Jadi tanpa adanya uzur, Zaid memang sengaja duduk di samping orang-orang yang berjudi. Nah, itu termasuk maksiat. Terus bagaimana solusinya kalau ada orang-orang yang maksiat? Nah, itu kan seperti itu. Nah, itu dalam kitab-kitab kan ada solusinya, diingatkan. Nah, diingatkan kalau memang bisa diingatkan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar kan ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan lisan, ada yang menggunakan hati. Nah, itu. Jadi ada 3 itu. Jadi kalau ada perkara yang mungkar, kalau memang kita bisa mengingatkan, diingatkan. Kalau nggak bisa, menyingkir saja. Menyingkir saja. Karena apa? Kita yang berdekatan dengan orang-orang yang bermaksiat seperti itu belum tentu kita bisa menjadi baik, malah terkadang kita malah menjadi buruk. Naudzubillah. Semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara gerombolan-gerombolan orang-orang yang melakukan dosa atau maksiat tersebut. Wa tatafulu lan menerombol fil walaim yang dalam pira-pira walimah wa huwa hale utai wong wa huwa utai atataful. Jadi sing dimaksud ataful itu bagaimana? Adkhuluku mlebu bi ghairi izin kelawan tanpa izin. Awadkhuluhu utawa mlebu sapa wong hu ing utawa dia mlebu hu ing omahe wong ki mau hayaan krana izin.
Jadi misalkan kasus ini au adkhuluhu utawa mlebokake sapa wong ki mau hu ing wong hayaan krana izin. Jadi kasus gini, ada orang tidak diundang ke acara walimah nikahan misalkan, terus dia ikut memasuki acara walimah tersebut sing tanpa izin dari tuan rumah. Nah, itu tidak diperbolehkan karena nanti akan repot juga. Cara misalkan tuan rumah sudah menyiapkan misalkan ini untuk misalkan sekitar 50 orang acara, tapi ternyata ada orang-orang yang mengikuti acara tersebut tanpa undangan, tanpa izin dari pemilik rumah. Nah, kan repot juga itu mau. Nah, itu. Jadi dan banyak lain-lain sebabnya itu mau. Jadi ketika ada walimah, ada acara nikahan, itu kita kalau tidak diundang jangan datang, kecuali karena memang kita sudah diundang atau memang kita sudah diizini oleh pemilik rumah mau. Terus atau memang orang tersebut diizinkan masuk tapi karena izin misalkan. Nah, itu beda lagi kasusnya iki mau. Nah, itu beda lagi karena memang tidak diperbolehkan. Jadi kasus yang tidak diperbolehkan itu ada orang yang menerobos masuk ke acara walimah nikahnya orang tanpa diundang, tanpa izin dari pemilik rumah, itu termasuk nggak boleh. Atau orangnya masuk ke rumah, dipersilakan masuk ke acara tersebut tapi dengan karena izin atau malu. Jadi malu itu ya repot tuh mau. Nek gak tak undang, nek gak tak persilakan masuk, aku izin, malu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Orang yang datang itu juga termasuk maksiat mau. Wa ayyukrama lan yento mulyaake sapa almar lan yento den mulyaake sapa almar wa awaan itika asyari krana wedine eleke wong, krana wedine eleke mar'i. Jadi misalkan gini, ada seseorang dimuliakan karena ditakuti kejahatannya. Misalkan Zaid ini adalah seorang preman ahli gelut, ahli jotos, ahli uswamen maksiatnya luar biasa. Tapi dia di masyarakat dimuliakan banyak orang. Karena apa dimuliakan? Karena ditakuti kejahatannya, bukan ditakuti karena lain-lain. Poin ditakuti karena kejahatannya. Itu termasuk maksiat. Jadi yang penting apa di dunia ini, sebarkan kebaikan, lakukan kebaikan agar orang lain bisa mendapatkan kemanfaatan dari kebaikan kita. Jangan melakukan keburukan yang membuat orang lain itu takut, bahkan memaksa orang lain harus memuliakan kita. Itu tidak diperbolehkan. Nah, itu.